Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Pramudianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Wonosobo. Dalam video kali ini, saya bersama rekan saya akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Pak Yogo bertugas sebagai supervisor, Pak Rudi bertugas sebagai coach, dan saya sendiri bertugas sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yuko. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Yuko sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Saya dengar Bu Novi hari ini mau melaksanakan praktek coaching ya? Iya, insya Allah nanti siang Pak saya akan coaching. Oh iya. Jadi hari ini saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Novi terkait dengan praktek coaching nanti. Yang pertama, saya ingin menanyakan tentang rubrik penilaian untuk coaching dari hari ini, karena nanti pada saat Bu Novi melakukan coaching itu saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan yang ada di rubrik tersebut. Nah, saya juga nanti akan mengamati bagaimana tahapan-tahapan coaching yang dilaksanakan oleh Bu Novi itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Selanjutnya saya juga akan mengamati tentang pertanyaan-pertanyaan yang Bu Novi sampaikan, yang Bu Novi tanyakan kepada coach itu apakah sudah berbobot atau belum. Nah, dan juga nanti kita lihat bagaimana tanggapan dari coach itu sendiri. Baik Pak Yuko. Oh iya, jangan lupa nanti dalam menyampaikan coaching juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching itu. Ya, siap. Itu ada pembukaan proses, terus ada kreatif, dan juga menguatkan potensi dari coaching itu sendiri. Untuk pra observasi ini nanti kita lakukan sebelum Bu Novi melaksanakan coaching. Ya. Baik Pak Yuko. Kita mulai saja ya Bu. Ya, silakan Pak Yuko. Ya. Yang pertama yang saya tanyakan adalah apa kompetensi yang ingin Bu Novi kembangkan itu dalam proses coaching? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching ini, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak Yuko. Kira-kira kompetensi mana yang ingin Bu Novi yang paling kembangkan gitu? Kalau yang untuk paling dikembangkan secara spesifik itu yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Pak. Oh ya. Selanjutnya kira-kira indikatornya itu apa? Indikator yang ingin saya capai dalam proses coaching ini, saya itu ingin nanti coach saya itu bisa menggali potensi yang dimiliki coach sehingga beliau bisa menyelesaikan dan menemukan strategi untuk menyelesaikan masalahnya. Begitu. Berarti intinya nanti tujuannya supaya coach itu bisa menemukan solusi. Iya, betul begitu Pak Yoko. Masalahnya sendiri. Gitu ya. Mungkin ini dulu ya Bu. Iya. Untuk pra observasi dan selama melakukan coaching semoga lancar, semoga sukses ya. Iya. Terima kasih Pak Yoga. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Gimana kabarnya Pak Rudi? Sehat? Alhamdulillah hari ini saya sehat Bu. Bagaimana Bu Novi kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Rudi. Tapi kok saya lihat-lihat Pak Rudi agak pucat, tidak semangat biasanya begitu. Ada apa nih Pak kalau boleh tahu? Nah itu Bu, sebenarnya saya memang sedang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau bercerita kemana. Kira-kira apakah Bu Novi ada waktu? Mohon maaf ya Bu, jika seandainya saya mengganggu waktunya Bu Novi. Ini saya sedang kosong kebetulan, jam ini memang sedang tidak mengajar. Monggo Pak Rudi bisa bercerita, ada apa sebenarnya? Alhamdulillah, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman
pikiran saya tidak bisa tenang, Bu. Sebenarnya ada apa itu Pak? Mungkin Pak Rudi bisa cerita begitu dengan saya. Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan itu kesah yang sedang saya hadapi. Baik, selain itu Pak Rudi berharap apalagi setelah mengobrol dengan saya begitu? Tentunya harapan saya nanti mendapatkan pemecahan masalah dari solusi yang sedang saya hadapi. Baik Pak Rudi, semoga nanti kita bisa bersama-sama nih Pak mendapatkan solusi dari permasalahan Pak Rudi itu. Nah silakan Pak Rudi bisa diceritakan ada apa? Bu Novi ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu beberapa anak kelas 9 tidak masuk ke kelas saya, mereka membolos pelajaran saya. Iya Pak, saya masih ingat. Itu kenapa ya Pak kira-kira? Nah, kemarin saya juga sudah bertemu mereka dan saya sudah bertanya mengapa mereka membolos pelajaran saya. Kata mereka pembelajaran saya itu sangat membosankan. Gitu. Tapi saya bertanya nih Pak, yang menurut anak-anak pembelajaran membosankan itu yang bagaimana? Apakah Bapak itu kurang bisa mengelola kelas atau bagaimana? Jadi sepertinya anak-anak itu merasa jenuh dan bosan dengan pelajaran saya itu karena ketika saya memberikan pelajaran kepada mereka hanya menggunakan buku teks saja. Oh begitu. Lalu gimana tanggapannya Pak Rudi saat itu setelah mendengar anak-anak membolos karena jenuh dengan pelajaran Bapak? Saya sejujurnya menyampaikan kepada mereka bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan buku teks karena bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Begitu. Jadi masalahnya begitu ya. Tapi saya izin bertanya nih Pak, kalau untuk di lain kesempatan, di lain jam, apa yang Bapak lakukan selama jam mengajar itu? Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya hanya menggunakan buku teks, anak-anak membaca dan latihan soal juga dari buku teks tersebut saja. Oh begitu, oke. Kalau boleh saya tahu, mengapa kok Pak Rudi hanya menggunakan buku teks saja? Kenapa kok tidak menggunakan model-model atau sumber belajar yang lain? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup untuk memudahkan para murid karena mereka semua juga mempunyai buku teks semua begitu. Gitu. Ya kalau menurut saya sih itu sebenarnya hal sudah bagus. Tapi kalau untuk outputnya menurut Pak Rudi bagaimana anak-anak? Karena sekarang kita sudah menjumpai banyak anak-anak itu memang kebutuhan belajarnya berbeda-beda ya Pak. Oke Bu, jadi kenapa saya sampai tidak kepikiran ke sana Bu, dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang memang hasil belajarnya menurut saya masih kurang maksimal. Gitu, iya. Gitu Pak, memang inilah pentingnya kita selalu melakukan inovasi, kita memberikan pembelajaran yang variatif, begitu. Mungkin yang diharapkan anak-anak yang bolos kemarin mungkin seperti itu Pak. Karena juga itu kalau memang saya harusnya lebih inovatif lagi deh Bu. Iya. Nah, sekarang gimana perasaan Pak Rudi setelah cerita tentang permasalahan tersebut? Terima kasih Bu, terus terang saya merasa sekarang itu yang tadinya agak gelisah sekarang sudah agak nyaman, akan tetapi masih ada sedikit mengganjal Bu. Oh iya, ada Suatu apa hal lagi? yang masih membuat saya merasa resah, kepikiran terus, kadang sampai membuat pekerjaan saya jadi agak terbengkalai Bu. Ada apa lagi Pak? Mungkin bisa diceritakan? Jadi yang masih membuat saya resah itu mereka ternyata anak-anak yang membolos itu sudah bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian menceritakan permasalahan tadi bahwa mereka itu anak-anak bosen karena saya mengajar hanya menggunakan buku teks saja. Saya takut nanti ketika anak-anak sudah menceritakan kepada Kepala Sekolah itu jadi masalah di kemudian hari. Oh, jadi begitu. Kalau boleh saya sih
Begitu Pak Rudi. Ya Bu, kira-kira seperti itu Bu. Nah menurut Bu Novi, kira-kira saya nantinya akan dipanggil atau bisa ditegur oleh kepala sekolah atau tidak Bu? Kalau menurut saya sih ya Pak, mungkin Pak Rudi bisa menyiapkan mempersiapkan diri saja jika nantinya misalnya Pak Rudi itu dipanggil atau ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, Pak Rudi sudah bisa menjelaskan, dan saya yakin beliau Bapak Kepala Sekolah juga pasti akan memberikan hal-hal yang positif untuk Pak Rudi. Begitu. Mudah-mudahan seperti itu ya Bu. Ya. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas tadi, kira-kira apa ini rencananya Pak Rudi untuk selanjutnya? Gini Bu, jadi saya berniat menemui beliau untuk membicarakan ini. Mungkin nanti ketika Bapak Kepala Sekolah saya ceritakan, mungkin nanti Bapak Kepala Sekolah juga akan memberikan solusi kepada saya. Oke, itu sudah rencana yang sangat bagus ya Pak Rudi. Lalu kira-kira kalau untuk hal yang lain apa yang akan dilakukan Pak Rudi? Terkait proses Ya. pembelajaran, ke depan saya akan mulai menggunakan sumber belajar dan model pembelajaran yang lebih variatif mungkin Bu. Ya. Kemarin hanya menggunakan teks, besok di kemudian hari saya akan berubah, saya akan menggunakan media yang lain, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan murid saya yang tadinya bosan dengan pelajaran saya. Semoga nanti murid-murid saya menjadi senang ketika saya mengajar mereka di kelas itu. Masya Allah, luar biasa sekali ya Pak Rudi. Ide yang jenengan ungkapkan tadi sangat luar biasa. Alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lebih lega, karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah dan penyelesaian masalah ini, apalagi ketika masalah ini sudah sampai diketahui oleh kepala sekolah, takutnya nanti malah menjadi semakin parah dan melebar kemana-mana. Alhamdulillah, saya juga merasa senang Pak Rudi sekarang sudah bisa merasa lebih nyaman, lebih lega. Lalu saya ingin bertanya lagi nih Pak, terkait dengan apa yang sudah Pak Rudi rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Pak Rudi lakukan? Mungkin ada deadline waktunya, akan dilaksanakan kapan begitu? Ya Bu, baik. Mengenai hal itu atau rencana yang akan saya lakukan, pastinya secepatnya saya akan eksekusi, akan saya laksanakan di tatap muka besok atau ke depan. Mungkin dalam proses kegiatan mengajar saya berusaha akan memberikan pelajaran yang lebih menyenangkan kepada anak-anak Ibu. Iya. Terima kasih. Selanjutnya apakah ada dukungan-dukungan yang diperlukan oleh Pak Rudi untuk mengeksekusi dari solusi itu tadi? Nah, terkait dengan masalah itu saya juga masih memikirkan. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran, sehingga barangkali nanti dari teman-teman bisa memberikan solusi yang lain kepada saya. Iya, ide bagus itu Pak Rudi. Semoga apa yang direncanakan berjalan dengan lancar nih Pak. Ya amin, dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa lebih enakan dan lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru yang bisa memberikan teladan-teladan yang baik pada murid kita itu. Iya, amin ya Rabbal alamin. Sama-sama ya Pak. Ini sebelumnya mohon maaf ya Bu, kebetulan ini saya ada janji dengan murid-murid saya untuk latihan upacara untuk hari Senin besok. Jadi saya mohon pamit dulu deh Bu. Oke, monggo Pak Rudi, sudah agak ya yang penting ya sekarang nih. Monggo kalau Terima kasih. iya. Ibu, terima kasih Iya, sekali. sama-sama Pak Oke, Rudi. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Monggo. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Pak Yugo. Ya, gimana tadi proses coachingnya berjalan lancar? Iya, alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak. Nah, sebelum kita penutupan, saya ingin melakukan kegiatan pasca observasi. Iya. Nah, saya akan menanyakan beberapa hal pada Bu Novi
Iya, silakan Pak Yogo. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah apa saja tadi kegiatan yang sudah dilakukan dalam proses coaching tadi? Iya, alhamdulillah tadi proses coaching berjalan dengan lancar. Saya sudah mencoba menggunakan alur tirta mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah dari tahapan-tahapan tersebut, alhamdulillah saya sudah bisa menggali untuk supaya coach saya itu bercerita tentang apa masalahnya dan menuju ke solusi dari permasalahan tersebut. Oh iya. Tadi juga saya juga mengamati bahwa kegiatan coaching yang sudah dilakukan Bu Novi bersama coach tadi itu juga memang sudah berjalan dengan baik dan sudah melalui alur coaching yaitu alur tirta. Iya. Dan sepertinya tadi memang saya catat di sini di rubrik tidak ada yang terlewat gitu. Oh, iya. Semuanya berurutan gitu. Nah, lalu saya juga ingin bertanya kompetensi apa yang ingin Bu Novi kembangkan lagi dalam proses coaching tadi? Untuk kompetensi yang masih ingin saya kembangkan, saya masih ingin belajar tentang alur tirta tersebut Pak, supaya nanti ketika saya melaksanakan kegiatan coaching lagi, saya bisa melaksanakannya dengan lebih lancar. Gitu. Semoga kedepannya proses coaching yang Bu Novi laksanakan semoga lebih baik lagi dan Ya. saya juga yakin untuk nantinya Bu Novi bisa menjadi coach yang baik gitu. Iya, amin. Terima kasih banyak ya Pak Yogo atas pra-observasinya dan pasca observasinya. Sama-sama. Ini untuk diskusi pasca observasi semoga bermanfaat untuk Bu Novi dan juga untuk saya juga. Ya. Saya Muhammad undur diri. Assalamualaikum Bu Novi. Iya, waalaikumsalam Pak Yogo.